Ada orang-orang yang berpandangan nanti ketika kita mati akan dimasukkan ke dalam neraka dulu untuk dibersihkan dari dosa, untuk dicuci. Setelah dicuci bersih dari dosa, kemudian baru dipindah ke dalam surga. Nah, ada orang-orang yang berpandangan atau meyakini seperti itu. Kalau di kekristenan seperti apa? Nah, kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab ya, tidak ada ngomongin di luar itu. Kalau di kekristenan sangat jelas, nggak ada yang namanya seperti itu. Karena surga ini kekal. Begitu juga neraka juga kekal. Kalau kalian, nah ini kalian ini maksudnya orang-orang Kristen ya. Kita nggak ngomongin di luar itu. Jadi kalau teman-teman percaya, nanti mungkin saya percaya akan masuk ke dalam neraka dulu untuk dicuci dulu, dibersihkan dari dosa di neraka. Hati-hati. Hati-hati kalian. Itu jebakan setan. Itu jebakan iblis. No. Setelah masuk ke dalam neraka, kalian berpikir untuk dibersihkan, untuk dicuci dari dosa di dalam neraka, ternyata kekal di situ. Ini perhatikan Injil Matius pasal ke-25 ayat ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini orang-orang yang berdosa ya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Api yang kekal, oke? Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat yang dimaksud adalah malaikat-malaikat yang menentang Tuhan, yang berbuat dosa. Dan orang-orang terkutuk yang mengikuti para setan-setan, roh-roh jahat, iblis ini gitu loh. Mereka akan ke dalam api yang kekal. Jadi neraka ini kekal. Gak ada yang namanya kita dibersihkan dulu ya, dicuci dulu di dalam neraka. Hati-hati. Itu jebakan setan. Itu jebakan iblis gitu loh. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab. Tidak ada ngomongin di luar itu. Jadi kesempatan kita itu sekarang ini, ketika kita masih hidup gitu loh. Bukan berpikir, setelah mati baru kita akan bertobat. Setelah di dalam neraka baru berpikir untuk dicuci, dibersihkan, berpikir untuk bertobat. Setelah bertobat, dibersihkan, dicuci, baru dipindah ke surga. Nah ini keliru. Itu final gitu loh. Kalau kita mati dalam keadaan orang percaya, orang beriman, dalam keadaan orang yang bertobat, ya udah, surga. Kalau mati dalam keadaan orang berdosa, orang tidak beriman, atau dalam keadaan orang-orang terkutuk seperti yang tertulis di Injil Matius pasal ke-25 ayat ke-41 tadi, ya kita akan ke dalam api yang kekal. Ini loh, kekal. Jadi neraka ini kekal. Begitu juga surga juga kekal. Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus akan memberikan hidup kekal. Surga kekal, neraka juga kekal. Jadi kalian pilih mana? Surga kekal atau neraka kekal? Nah, tentukan pilihan Anda mulai dari sekarang. Nah, itu finalnya. Jadi kalau mati, itu final nanti. Kalian dalam keadaan orang yang seperti apa gitu loh. Orang bertobat, orang percaya, orang beriman, surga. Atau dalam keadaan orang yang tidak percaya, tidak beriman, dalam keadaan orang berdosa atau orang-orang terkutuk ini, ya udah neraka kekal. Berharap untuk dibersihkan, dicuci di dalam neraka, ternyata kekal di situ. Nah ini ngeri. Saya akan berikan contoh. Orang mati dalam keadaan percaya, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertobat, kemudian dia diselamatkan. Ingat, ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai manusia, kemudian disalibkan,
sebagai penebusan dosa yang disalibkan oleh orang-orang berdosa ini, ada 2 orang di sebelah Tuhan Yesus. Yang satu orang yang jahat, yang satu orang yang bertobat. Injil Lukas pasal ke-23 ayat ke-42 sampai ke-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bukan raja dunia, raja surgawi. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus ini laksana surga. Sangat jelas ya, Tuhan Yesus yang menentukan, yang memberikan keputusan. Orang percaya kepada Dia, orang beriman kepada Dia, orang bertobat. Langsung, apa kata Tuhan Yesus? Sekarang juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu final. Oke? Jadi jangan berpikir, oh nanti saya akan dicuci di dalam neraka, dibersihkan di dalam neraka. Kalau sudah bersih, kalau sudah dicuci, dipindah ke surga. Nggak ada di kekristenan seperti itu. Itu final. Ke dalam neraka kekal, terjebak di situ, kekal. Atau sekarang ini, kesempatan kalian ketika masih hidup, bertobat, beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti orang yang di sebelah Tuhan Yesus ketika disalibkan ini. Langsung diselamatkan, langsung diampuni. Surga. Oke. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like. Nah, yang sudah, terima kasih banyak. Baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.